1, 2, 3, come on. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Balik lagi dengan sekolah minggu online. Semua bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata. Ya, kita mau nyanyi Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, amin. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari yang baru. Kaulah yang setia, firman-Mu, janji-Mu pasti digenapi. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Roh Kudus pimpin kami, layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Tante Krisnya mau ajak kalian tetap bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah, ya. Semua ikutin Tante Kristi di gerakannya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah kepadaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah kepadaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah kepadaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Aduh, Tante Kristi udah ngos-ngosan. Tetap berdiri ya. Tetap berdiri semuanya. Kita mau nyanyi lagi. Nyanyi lagu ini aja nih. Udah lama. Kasih Allah tak berkesudahan. Tahu ya? Ayo, tepuk tangan dulu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari.
kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu dalam nama Yesus, karena nama Yesus nama yang berkuasa ya. 1, 2, 3, 4. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Pokoknya apa-apa selalu ingat nama Yesus, nama yang berkuasa. Nah, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Persiapkan hati kita, telinga kita, tetap berdiri. Kita mau nyanyi lagu pujian, itu nama yang indah, nama Yesus. Bimbang takut diusir, hati tenang dikasih sama Tuhan ya. Ayo sama-sama. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Amin. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bimbang takut diusirnya, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Haleluya. Lipat tangan, tutup mata. Tante Kristi berdoa ya. Tuhan Yesus, Yesus yang baik, Yesus yang setia, terima kasih kuasa-Mu, pemeliharaan-Mu nyata bagi kami. Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Mari pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua. Kami mau jadi anak-anak yang berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Anju. Ayo, gimana kabarnya semuanya? Kak Anju doakan kita semua sehat ya dalam perlindungan Tuhan. Ayo, sebelum Kak Anju mau mulaikan firman Tuhan, Kak Anju tanya, udah baca ayat Alkitab belum? 1 ayat aja setiap hari. Yang belum, ayo dimulai. Yang sudah dipertahankan ya. Ayo kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Nah, di situ dikatakan Hizkia sakit dan disembuhkan. Anju bacain. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Nah, dikatakan Hizkia. Hizkia ini siapa? Hizkia ini raja dari kerajaan Yehuda. Jadi waktu itu kan ada kerajaan Israel, cuman itu terpecah 2.
kerajaan Yehuda sama kerajaan Israel. Nah, Hizkia ini raja dari kerajaan Yehuda pada saat itu. Dikatakan dia sakit dan dia hampir mati karena sakitnya itu. Waduh, berarti sakitnya mungkin sudah parah. Nah, pada saat dia sakit dikatakan, lanjutkan juga baca, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Waduh. Jadi ketika dia sakit, datang Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dia datang malah bilang, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhirmu, sampaikan wasiatmu sama keluargamu, karena engkau akan mati. Waduh. Udah ketika datang firman Tuhan seperti itu, gimana rasanya kira-kira adik-adik? Udah sakit datang firman Tuhan mengatakan engkau akan mati. Wah, perasaan Hizkia mungkin pada saat itu dia sedih, dia menjadi kecewa, takut mungkin, atau gimana? Anji juga kurang tahu. Tapi dikatakan di sini ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika tuh Nabi Yesaya bilang kamu akan mati, tidak akan sembuh lagi. Wah, Hizkia dia berdoa sama Tuhan. Apa doa Hizkia? Yuk kita baca ayat yang ketiga. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi dia dalam doanya dia berkata, Tuhan, kiranya ingatlah bahwa aku ini berlaku setia, berlaku takut akan engkau, hidup tulus di hadapan engkau. Nah, emang Hizkia hidupnya seperti apa sih? Nah, kita baca dalam 2 Raja-Raja ayat pasal yang ke-18, mulai ayat yang pertama. Perikopnya, Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Wah, dia melakukan apa yang benar semenjak dia masih muda. Mungkin sebelum dia menjadi raja dia sudah berlaku setia sama Tuhan. Jadi dikatakan dia menjadi raja umur 25. Kalau Kak Anju baca-baca, dia sakit itu sekitar umur 39 tahun. Wah. Jadi selama mungkin 39 tahun itu dia sudah melakukan hal yang baik, setia sama Tuhan. Bahkan di ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelum, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Wah, dia setia, dia percaya kepada dia percaya kepada Tuhan. Oh, bahkan tidak ada yang seperti dia di antara raja-raja Yehuda. Jadi tidak ada yang seperti dia. Dia percaya sama Tuhan. Waduh, berarti dia dikatakan di sini tidak ada yang sebelum atau sesudah dia yang percayanya kepada Tuhan dengan tulus seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Jadi dia doanya tadi, Tuhan ingatlah. Tadi ya ayat yang ketiga bagus deh doanya. Ingatlah bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan tulus, dengan setia, dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Jadi dia meminta Tuhan mengingat, dia meminta belas kasihan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Nah, kira-kira Tuhan Yesus ingat gak sih kalau Hizkia itu dulu hidupnya setia? Ya, ingatlah adik-adik, Tuhan itu tidak pernah lupa. Kalau manusia mungkin lupa, Tuhan Yesus tidak pernah lupa. Kalau manusia mungkin pura-pura lupa,
Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia ingat setiap apa yang kita perbuat. Kalau kayak Kak Anju nih, Kak Anju kadang kalau disuruh ke Indomaret, beli dulu. Beli apa? Beli es krim, beli beng-beng, beli susu. Wah, Kak Anju jalan, ntar nyampe rumah, susunya aku beli karena lupa. Udah mulai lupa-lupa gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak lupa. Dia ingat, wah Hizkia ini, anakku ini, dia setia ya. Dari masa mudanya dia udah setia. Wah, dia melakukan apa yang baik, apa yang benar. Tuhan ingat semuanya. Tuhan ingat, nggak lupa adik-adik. Jadi Tuhan ingat. Nah, di sini dikatakan ayat yang keempat nih, lihat nih jawaban dari doa Hizkia. Tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Wih, doa Hizkia didengar sama Tuhan. Tuhan ingat, oh ini anakku setia nih, dia berdoa minta apa? Oh, dia minta sembuh. Tuhan berikan apa yang menjadi doanya Hizkia. Jadi waktu itu Nabi Yesaya belum pergi jauh, udah berfirman lagi sama Tuhan, balik. Ini si Hizkia anakku, dia udah berdoa sungguh-sungguh sampai mengeluarkan air mata. Wah, balik. Jadi akhirnya Nabi Hizkia pada waktu itu dia tidak jadi mati karena penyakitnya, tapi dia disembuhkan, bahkan dikatakan ditambahkan umurnya 15 tahun. Wah, puji Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan mengingat setiap apa yang kita kerjakan. Begitu juga kita adik-adik. Ketika kita mau setia sama Tuhan, mau setia ibadah walaupun masih online, atau hari Minggu kita ikut mama papa ke gereja, atau kita setia menyanyi sama Tuhan Yesus, setia baca firman Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, misalnya kita dengar-dengaran sama orang tua, kita nggak berbohong, tidak berlaku yang jahat, berlaku baik. Nah, Tuhan ingat semuanya. Oh, ini anakku ini, dia melakukan firman Tuhan dengan setia. Wah, ingat pasti ada upahnya. Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa. Catat dalam ingatan adik-adik, Tuhan tidak lupa dengan setiap kebaikan, setiap apa yang kita kerjakan, setiap kesetiaan kita. Tuhan mengingat dan Tuhan memberikan upah. Nah, karena itu jangan kita menjadi kendor, tetap setia, tetap bersukacita, beribadah, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Puji Tuhan, seperti si Raja Hizkia ini, dari muda dia sudah setia sampai umurnya 39. Dia setia melakukan hal yang baik, sehingga ketika dia sakit, dia berdoa, wah Tuhan ingat, wah ini anakku setia, jadi disembuhkan. Dia mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Nah, puji Tuhan, firman Tuhannya tidak akan dipanjangkan. Ingat, tetap setia melakukan perintah Tuhan, karena Tuhan mengingat, Tuhan tidak lupa. Puji Tuhan, firman Tuhannya sampai di sini. Ayo kita bangkit berdiri, kita berdoa ya. Kita angkat pujian. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya
pun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Allah Bapa kami, Allah yang baik, semua dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus buat firman-Mu mengajarkan kami boleh seperti Hizkia. Semenjak kami masih kecil, kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus mengingat setiap apa yang kami kerjakan buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Tuhan berkati setiap pelayan-Mu, berkati anak-anak-Mu yang menonton ibadah online ini Tuhan. Juga kami mau Tuhan Yesus menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.